kita agar bisa untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara upah di atas 1 tahun. Dan nanti kawan-kawan sekalian, setelah ini kita akan demo ke Kadin, ke Kamar Dagang Indonesia tuh, agar segera mencabut SK Apindo. Setuju nggak? Kalau Kamar Dagang jelas isinya pengusaha, dan Apindo itu bisa bergerak karena di SK-kan oleh Kamar Dagang. Dan sampai hari ini Kadin masih pro terhadap buruh. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, yang penting kita jangan putus asa. Terus lakukan bahwa ini perjuangan ini nggak akan akhir. Dan nanti kita intip, ini menjadi catatan kalau sampai putusannya kalah. Di kala 2024 partai buruh menjadi partai duduk di Senayan jadi penguasa, hakim-hakim yang memutuskan kebijakan buruh itu mengalahkan buruh, kita akan menjadi catatan untuk hal itu, kita akan intervensi. Maka ayo kita bersama-sama 2024 partai buruh wajib menang. Setuju nggak? Karena ini kita jadi cemas begini nih, ya kan? Mau putusan, karena kita nggak punya nggak punya orang yang bisa ini loh, tolong diputuskan. Apindo punya kawan, dia punya duit banyak. Sehingga nih partai buruh ini menjadi catatan. Dikala besok tanggal 31 putusannya pihak terhadap kaum buruh betul, kita akan lindungi nanti partai buruh menang, hakim-hakim yang memutuskan itu kita akan lindungi habis. Kalau sampai dimutasi oleh MA kita grebek ke sana melalui partai buruh. Bukan lagi serikat nanti, kita bersama-sama kita akan melakukan. Jadi siapapun yang mau membela kaum buruh, kita akan pasti bela. Betul nggak? Tapi siapapun yang selalu menzolimi kaum buruh, sombong sekarang, nanti suatu ketika sombongnya akan kita beli. Termasuk pabrik kawan-kawan tuh, yang manajemennya jolimin, jadikan catatan. Partai buruh berkuasa, kita periksa LH-nya, kita periksa imigrasinya, kita periksa semuanya tuh, pabrik-pabrik yang pada sombong. Jadi manusia itu berputar kehidupan. Jangan sekarang mentang-mentang menjabat semena-mena terhadap rakyat. Suatu ketika jabatan itu akan turun dan kita berputar, kita yang akan berkuasa. Betul nggak? Disitulah ayo kita injek lehernya, siapapun saya sudah banyak catatan di Jawa Barat. Oh pabrik ini begini, oh kabupaten ini begini, oh ini begini, kita akan jadi catatan. Dan kebijakan nanti partai buruh menang di Jawa Barat, pemerintah daerah tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun lembaga-lembaga terkait, pengadilan, kejaksaan yang tidak berpihak terhadap kaum buruh, maka kita akan bersama-sama lawan melalui partai buruh. Bisa nggak kira-kira? Sangat bisa kawan, sangat bisa. Kita akan pengaruh dari atas. Catatannya satu, 2024 partai buruh masuk ke Senayan, ya, punya perwakilan duduk di DPR RI. DPR RI merintahkan kita di provinsi jalan, kita aksi jalanan besar-besaran. Target di Jawa Barat 3 juta suara. Kalau kita punya 3 juta pemilih, kebijakan apapun pemerintah tidak pro terhadap kaum buruh, kita akan lakukan aksi unjuk rasa kepada seluruh lembaga yang melakukan intervensi terhadap kaum buruh. Simple. Sepakat jangan-jangan? Setuju nggak nih? Masih semangat ya? Lelah boleh, putus asa saja. Capek boleh, menyerah dan memang kondisi negeri kita sedang begini. Kondisi negara kita sedang sakit. Maka kita harus hadapi terus, jangan pernah berhenti. Ini juga dialami negara-negara lain pernah mengalami seperti negeri kita. Kondisi buruh yang terpuruk dialami di setiap negara. Nah baru kali ini di tahun ini, 2 tahun terakhir, buruh mengalami kondisi terpuruk dari zaman sejarah berdirinya Republik ini. Betul? Tidak ada satupun yang bisa. Andalan kaum buruh tinggal satu-satunya peradilan. Pemerintah enggak pihak. Apindo, pengusaha, semua jolimin kita.
tinggal peradilan. Kalau peradilan juga tidak berpihak terhadap kaum buruh, jelas warnanya bahwa buruh berdikari, berdiri di kakinya sendiri, tidak pernah meminta kepada siapapun. Dan kita akan berjanji, berdikari ini kita akan menjadi penguasa negeri ini. Orang-orang yang nggak benar kita sikat-sikatin semua. Kawan-kawan sekalian, itu yang tidak saya sampaikan. Jadi prinsipnya jangan pernah putus asa. Saya di organisasi serikat sudah 21 tahun di organisasi serikat. Tidak tanpa putus saya di organisasi serikat 21 tahun. Jadi saya separuh hidup itu ya seperti ini di jalanan dari tahun 2004 sampai hari. Tapi saya sendiri tidak pernah ngeluh, ayo jalani terus, berjuang terus. Buat siapa? Buat kaum buruh. Buat siapa? Buat kaum buruh. Sampai kapan terakhir Tuhan memanggil kita, waktunya kita pulang, baru kita selesai berjuang. Lelah pasti, capek pasti, tapi jangan putus asa. Suatu ketika pasti buruh menemukan sebuah kemenangan, itu sudah yakin. Kita harus yakinkan di diri kita, suatu ketika pasti kita ada keberhasilan untuk memenangkan pertandingan ini. Entah kapan, biarkan Tuhan yang menentukan. Prinsip manusia kita hanya terus berupaya dan berdoa untuk bagaimana terus berbuat buat kaum buruh, berbuat buat rakyat kecil yang sekarang ini sedang keterpurukan dalam hal kesejahteraan. Sehingga dari sekarang mulai catetin pabrik-pabrik yang jolimin tuh. Jadi catatan aja dulu, ya kan? Nanti barulah kita buat bareng tuh. Kita punya perwakilan DPRD suruh lewat dinas LH-nya suruh panggil tentang lingkungan hidup yang ada di pabriknya, buang limbahnya bagaimana dan sebagainya. Termasuk yang ada di Jawa Barat ini kalau kita cek, ini semua kena pidana nih pabrik. Tidak berani taruhan, apalagi mohon maaf nih, dan pabrik-pabrik tekstil tuh, limbahnya itu udah pasti tuh ada yang resep ke tanah dan sebagainya itu. Itu kalau kita komit, pejabat kita komit untuk ngecek pabrik satu persatu yang jolim terhadap kaum buruh tentang lingkungan hidup, semua kena pidana. Nah nanti itulah tugasnya kita bila partai buruh nanti berjuang. Bahkan ya kawan-kawan ya, jadi jangan rendah diri meskipun sekarang kita lagi direndahkan oleh siapapun. Kalau pengusaha sedang mencibir kita, pemerintah sedang ngerjain kita, kita jangan rendah diri. Kita harus tetap percaya diri, suatu ketika saya akan memenangkan pertandingan ini dengan jalan-jalan Tuhan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Pasti kita cuma tinggal tunggu waktu.